Banyak teman-teman pengusaha yang takut mereknya ditolak ketika mengajukan merek ke DJKI ya. Dan banyak juga yang komen di YouTube, bahkan sampai nge-WA ke Kebun Desain gitu untuk ya curhat, terus nanya-nanya tentang konsep daftar merek itu gimana sih, karena tidak ada info yang jelas sebenarnya daftar merek itu kayak gimana sih gitu. Ini salah satunya kita coba bacain ya. Mereka tuh kebingungan biasanya ditolak itu karena apa ya? Ditolak tuh karena apa biasanya? Jadi biasanya tuh ditolak karena satu, namanya sama secara penulisan, kedua namanya sama secara pengucapan. Itu yang bikin ditolak ya. Contoh misalkan Lexi pakai X dan Lexi pakai KS itu dianggap sama, walaupun kita ngetiknya beda, X dan KS itu beda ya. Jadi tetap dianggap sama. Atau misalkan Samsung dengan Samsung dengan Samsung itu dianggap sama oleh DJKI. Jadi ya kalau kita misalkan daftar merek Samsung ya otomatis kemungkinan besar ditolak gitu ya. Terus ada juga yang curhat nih. Saya kemarin juga daftar merek, kata konsultannya bisa, ternyata ditolak gitu. Ya, daftar merek itu kalau Kebun Desain sih tidak pernah menjanjikan 100% garansi lulus kalau misalkan daftar di Kebun Desain. Tapi kita antisipasi dengan pengecekan dan dengan banding gitu ya. Atau usulan penolakan gitu ya. Usulan jawaban atas usulan penolakan. Terus ada juga yang curhat nih, sekarang buat nama brand juga susah ya. Mau kata-kata ini itu kayaknya semuanya udah ada gitu ya. Jadi memang harus dicek ya. Memang sangat susah dalam artian kayaknya semua kata itu udah dipakai di DJKI. Nah, tapi kalau kita jeli itu ada kok kata-kata yang sama sekali belum ada yang pakai, itu ada. Terus ada juga nih yang curhat, apakah saya daftar mereknya langsung 2 aja ya gitu loh. Misalkan ditolak satu, kan ada kemungkinan satu lagi berhasil. Karena yang jadi permasalahan bukan cuma di biaya ya, tapi juga di waktu nih. Misalkan kita nyoba 1 kali daftar merek tapi ternyata gagal. Nah, itu tuh udah nunggu setahun gitu. Kita udah nunggu setahun, itu buang-buang waktu gitu. Sedangkan kita jadi tidak bisa memakai nama dan logo itu untuk bisnis kita. Kita harus ganti lagi, daftar lagi, pengajuan lagi gitu. Makanya ini bahkan ada yang punya ide, boleh nggak sih kita mengajukan langsung 2 atau 3 nama gitu ya? Boleh kalau ada uangnya gitu ya. Itu lebih baik sih, karena menghemat waktu ya. Gitu. Itu beberapa curhatan dari netizen terkait dengan daftar merek ini. Buat teman-teman yang mau WA juga, konsul bisnis, masalah marketing, masalah apapun, bisa langsung WA aja ya. Chat ke WA Kebun Desain. Nah, oke, kita lanjut bacain komen YouTube ya. Karena di YouTube juga banyak banget yang komen masalah bisnis lah. Ayo kita cek dulu langsung di komputer ya. Nah, kita kemarin itu sudah bikin video tentang dokter detektif ya, yang lagi rame di TikTok ya, membongkar skincare yang overklaim. Nah, ini ada yang komen nih, ini masnya lucu, dari laki-laki kebanyakan nggak kenal istilah skincare. Wah, bener, jujur ya, saya dan Dino itu nggak kenal istilah skincare yang benar-benar hafal satu gitu ya. Cuman tetap di Kebun Desain itu banyak orang yang order desain kemasan skincare, desain logo skincare, itu banyak banget. Sehingga kita pun tertarik untuk mengangkat isu si dokter detektif ini guys gitu. Ya, walaupun kita nggak kenal istilahnya, tapi minimal kita mendesain kemasannya gitu ya. Kita coba jawab dulu ya. Oke, lanjut. Masih tentang dokter detektif. Ya, dokter detektif ini kita sekali upload kemarin itu viewsnya banyak ya, lumayan ya, karena lagi rame. Sekarang ada dokter, dulu rajin cek lab di si dokter DRL. Sekarang dia sudah nartis ya. Bahkan dokter Richard Lee pun memang naiknya gara-gara nge-reviewan skincare. Ya, siapa tahu dokter detektif juga jadi artis kali ya. Memang jalur kontroversi itu sangat mudah ya sepertinya ya. Apakah kita harus jalur kontroversi juga nih ya, jadi membongkar-bongkar desain atau apapun ya. Lanjut, nah ini di video cara daftar merek ya.
Kalau kamu tanya, saya dulu pernah pembuatan sertifikat merek, buatnya masih manual ya. Kalau untuk perpanjangan, apakah langkahnya sama seperti di video atau ada perbedaan? Kalau mau lihat status tipe permohonan terdahulu di mana ya gitu. Perpanjangan bisa online, tapi caranya beda ya. Untuk lihat status bisa search di kolom pencarian ya. Jadi buat teman-teman yang mau perpanjang merek, itu perpanjangnya juga online ya. Kalau bisa sih pakai akun yang sama gitu dengan akun ketika kita daftar gitu. Tapi kalau misalkan dulu daftar manual, karena kan daftar merek 10 tahun sekali ya, dan DJKI pun udah update sangat signifikan. Yang dulunya manual sekarang bisa online gitu. Lanjut mengenai bisnis makanan ringan, mengenal bisnis makanan ringan ya, ini videonya ya. Info ini yang saya tunggu-tunggu dari dulu. Oke, siap. Insya Allah tahun 2025 saya buka usaha snack. Amin. Didoain ya. Rudianto Rudi ya. Semoga sukses. Usahanya semoga beneran dimulai ya tahun 2025 nih. Bentar lagi tahun baru. Oke, lanjut di ciri-ciri merek yang ditolak di DJKI. Kak, kalau buat logo tapi ambil modelnya di Canva, cuma warnanya beda dan ditambah, bagaimana? Ngambil logo di Canva itu sangat riskan dan beresiko untuk ditolak ya, karena logo Canva kan template ya, kita cuma ganti namanya doang, gambarnya juga ganti, tinggal milih-milih gitu. Maksudnya kita tuh nggak bikin manual, tapi milih gitu, ikonnya milih, fontnya milih gitu. Tidak yang misalkan huruf A, saya huruf A-nya gambar sendiri lah, bentuk orang, bentuk gunung, bentuk apa ya, nggak gitu. Tapi A-nya ini milih, jadi pilihannya udah ada, tinggal diklik gitu. Dan itu beresiko sama dengan brand lain gitu ya, beresiko ditolaknya tinggi, resiko ditolaknya kecuali bikin manual ya si logonya ini gitu. Bisa juga kita bikin manual di Canva, bisa pakai fitur gambar ya. Lanjut komen berikutnya ya. Bang, kalau punya logo baru dengan merek yang sama, baiknya didaftarkan ke APKI, itu gak usah ya? Sebaiknya didaftarkan ya. Kalau teman-teman misalkan udah daftar merek, habis itu teman-teman rebranding dalam artian ganti logonya, ya itu ya harus daftar lagi gitu, karena biar terlindungi dari namanya dan juga dari ornamen atau dari elemen dari logonya gitu. Lanjut, nah ini di video dokter detektif lagi, spill juga dong skincare yang dokter approve. Nah itu banyak sih ya, udah ya lebih dari 20 konten kayaknya dokter detektif ini, dan gak semuanya overclaim ya skincare-nya itu, tapi ada juga yang approve gitu. Nantilah kita buat lah kalau sempat ya. Karena rame banget nih dokter detektif ini ya. Terakhir sih kabarnya dokter detektif ini di ban ya TikToknya ya. Lanjut tentang daftar merek ya. Bang, misal satu orang punya 2 perusahaan, nah satu akun bisa buat daftarin keduanya nggak, atau harus satu akun pendaftaran merek? Bisa gabung ataupun terpisah, sama aja. Nah buat teman-teman yang punya 2 usaha, yang punya 2 brand, itu daftar mereknya 1 atau 2 gitu kan gitu. Kalau menurut saya sih lebih baik dipisah, karena yang namanya usaha itu suatu saat bisa jadi dilepas usahanya gitu. Bisnisnya kita itu bisa jadi dibeli sama orang, bisa jadi pindah tangan kepemilikan, bisa jadi dibeli sahamnya, sehingga mereknya pun bisa beralih. Nah kalau misalkan digabung-gabung gitu, itu ribet ngurusinnya guys. Kalau misalkan kita terpisah ya gampang, tinggal kasihan aja akunnya gitu. Nih akunnya gitu. Akun misalkan minuman blender gitu. Merek minuman blender ini atas nama CP Blender Indonesia. Ya udah kasih aja akunnya gitu. Nggak perlu ribet lagi gitu.
Lanjut. Masih tentang daftar merek, kalau klik dulu oke baru bayarnya besok, gimana bisa bang? Bisa. Jadi ketika daftar merek itu kan kode billingnya di generate tuh, keluar. Nah, habis itu kita disuruh bayar ya. Nah, kita mau bayar dulu langsung bisa, kalau mau klik oke dulu bisa gitu. Jadi ketika kita bayar itu nanti otomatis sistem akan mendeteksi transferan kita dan langsung otomatis update di permohonan kita bahwa statusnya sudah dibayar gitu. Cuman si kode billing ini berlaku cuman 24 jam. Jadi usahakan transfernya di bawah 24 jam. Oke, lanjut. Tentang cara merubah nama NIB. Cara mengubah alamat domisili dan alamat usaha gimana bang? Ya, Nah itu ini videonya, ikutin aja videonya. Lanjut tentang merek Hamlin nih, kita pernah bikin video tentang merek Hamlin yang dulu sempat viral ya. Ini ada yang komen lagi. Ini namanya pembajakan brand dan pelanggaran hak cipta tanpa persetujuan pemilik brand awal. Ya benar sih, misalkan kita beli baju nih, terus di labelnya dicopot, diganti sama merek kita gitu, itu kan pembajakan brand namanya. Lanjut, cara merubah data NIB. Bang, kalau tahun berdiri sejak bisa diganti nggak? Bisa sih. Harusnya sih bisa ya. Lanjut. tentang daftar merek lagi bang, mau nanya nama brand dengan penambahan domain di belakang apakah salah? Atau apakah ada kemungkinan diterima? Atau memenuhi syarat kaki? Ada domain misalkan kebunisen.com, malesbanget.com, atau misalkan apa ya? Ya ada .com-nya, ada ID-nya misalkan gitu ya. Itu boleh gitu ya. Ada domain di belakang boleh. Oke, lanjut ya. Komen berikutnya. Kalau rubah nama perusahaan gimana ya? Kalau rubah nama perusahaan bisa sih. Bisa juga ya bikin NIB. Setahu saya bisa semua diganti ya kalau NIB ya. Yang nggak bisa diganti itu nama gitu ya. Sama nomor NIB-nya nggak bisa diganti. Lanjut, tutorial cara membuat NIB lagi. Kalau punya saya terhenti di proses perizinan berusaha ya, yang ada tulisan menunggu pengiriman data pemohon gak jalan. Solusinya gimana ya kak? Wah, ini kemungkinan error website-nya nih. Kemungkinan error website-nya. Dicoba lagi aja. Ini komen-komen yang baru tuh udah dibalesin kemarin ya, karena kita juga balas-balasin komen gitu ya. Dan biar yang komen-komen lama ini ada balasannya gitu. Jadi ini bisa teman-teman lihat nih 5 bulan yang lalu ya, komen 5 bulan yang lalu baru dibalas sekarang karena tidak sempat. Cara cek merek nih, video cara cek merek. Kak, kalau beda satu kata, beda kelas gimana ya kak? Ada kemungkinan diterima. Kalau beda kelas kemungkinan diterima besar lah. Lanjut tentang TikTok nih. Kak, kalau produknya gagal karena merek gimana tuh Kak? Caranya udah saya ubah tetap gagal terus produk. Saya tidak bermerek, pakai merek orang lain. Sekarang TikTok harus otorisasi merek gitu ya, untuk teman-teman yang lagi jualan di TikTok ya. Sekarang harus ada otorisasi merek karena menghindari penjualan barang palsu di TikTok itu ya. Kita udah bikin kontennya, teman-teman search aja ya. Di channel Kebunisen search aja TikTok gitu, nanti keluar video yang ada judul TikToknya gitu. Lanjut, cara menentukan tanggal kadaluarsa ya.
Udah bang, udah subscribe. Kaget banget dong tiba-tiba muncul di layar si abang kemarin. Ya. Oke, ini video lama nih ya. Teman-teman kalau mau nonton, jadi di akhir video itu ya ada lucu-lucuannya lah. Kemudian ada dia komen lagi nih, Sela nih nanya lagi tentang menentukan tanggal kadaluarsanya. Kalau minuman saset ada tulisan best before November 2023 itu gimana kak? Apa aman untuk dikonsumsi? Ya sebaiknya jangan dikonsumsi di lebih dari November 2023 ya. Lanjut. Wah, ada yang komen nih. Kita pernah gerebek bisnis daging sapi di Karawang yang dia punya kulkas itu segede rumah ya. Terus ada yang komen nih, maaf berapa ekor sapi ya sampai penghasilan 5M. Aduh. Banyak juga dan kebanyakan dia reseller juga sih, nggak nyemil sendiri ya. Ada yang nyemil sendiri, ada yang enggak gitu. Dan ada juga lanjut tentang daftar merek lagi. Kak, saya daftar merek untuk rumah makan, pilihan kelasnya cuma sampai 34, padahal rumah makan ada di kelas 43. Ada yang salah dalam proses pendaftarannya? Ya, ada yang salah ya. Di awal itu teman-teman kalau misalkan merek jasa atau bisnisnya jasa kayak rumah makan ya, rumah makan itu jasa tempat, jasa menyediakan makanan gitu ya. Teman-teman di awal pilihnya jangan merek dagang tapi merek jasa gitu ya. Di awal harusnya pilih merek jasa. Oke, udah 20 menit ya. Ini kita udah 20 menit bacain komen. Buat teman-teman yang mau komen lagi di video Kebun Desain, silahkan. Mau konsul-konsul masalah bisnis, mau yang ada videonya maupun yang tidak ada videonya, misalkan tentang marketing, tentang jualan offline, tentang ya curhat bisnisnya lagi sepi atau lagi rame, punya trik tertentu atau apa ya, silahkan komen aja. Nanti bakal kita bacain gitu ya. Ini juga kita sambil mencoba menyelam sedalam mungkin ya, biar semua komennya kita balesin gitu. Kita pengen jadi YouTuber yang ramah. Oke, itu aja video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.